Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Inna Allah la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fi ashabus shimali an ashabil yamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyus shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil ghuril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fattaqullaha ya muslimun fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media atau mendengarkan melalui 91,1 FM dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini masih bagian kita diizinkan Allah untuk hadir. Mudah-mudahan kita menjadi tamu yang menikmati kehadiran ini dengan rahmat dan kasih sayang Allah, sakinah yang diberikannya, serta mudah-mudahan dikelilingi oleh para malaikat dan dibanggakan di masyarakat atas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hujung dari pertemuan ini mudah-mudahan Allah berikan bagi kita ampunan dosa-dosa. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang ilmunya, warisannya kita selalu bagi-bagi, dan siapa yang dapat warisan ini sesungguhnya dapat bagian yang paling besar. Faman akhadha bi faqad akhadha bi hadzin wafir. Oleh sebab itu tak bosan-bosannya kita untuk menimba ilmu ini, karena semakin didapat maka dia semakin nikmat, dan semakin banyak semakin ringan di bawah. Semoga selalu bersambung pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti dan istiqamah di jalannya sampai hari kiamat nanti. Bapak dan Ibu dan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan bab hujjiyati al-hadis atau hadits al-wahid. Sudah beberapa hadis beliau sebutkan oleh imam kita Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Kemudian beliau melanjutkan menjelaskan bagaimana Nabi SAW, para sahabat, menjadikan hadis-hadis ahad adalah sebagai hujjah, sehingga siapa yang mengaku mengikut Nabi, ya harus mengikuti cara Nabi alaihi salatu wassalam. Dan siapa yang ikut hawa, ikut pikirannya, ikut keinginannya, berarti dia tidak serius mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti banyak dari aliran-aliran Islam yang tidak mau berhujjah dengan hadis ahad, tapi berhujjah dengan hadis palsu. Hadis ahad ditolaknya, hadis palsu dilungamnya. Atau dilunggam? Kalau dilunggam biasanya nikmat itu. Lama baru ditelan.
Enggak tahu ya. Nah, terjemahkan Pak ini. Dilungam. Macam makan bonbon itu dilungam. Nah. Nah, kalau per kiri kanan langsung ditelan ya. Kalau lungam itu lama. Nah. Qala rahimahullah wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin waliyan 'alal hajj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Bakar waliyan 'alal hajj, menjadi amir hajj. Kalau istilah kita amirul hajj, menjadi pemimpin haji pisanati tis'in, pada tahun ke-9, yakni setahun pasca Fathu Makkah. Jadi masih baru setahun Makkah di dalam pangkuan Islam. Dan orang-orang musyrikin waktu itu masih karena ada perjanjian sebelumnya, mereka masih boleh masuk Makkah dan masih haji. Iya, masih haji. Nah, masih haji. Makanya pengurus Masjidil Haram di masa jahiliyah semuanya Pak Haji. Semuanya Pak Haji. Yang dulu mempersekusi Nabi, memprovokasi masyarakat untuk tidak mendengarkan Nabi, semuanya adalah Pak Haji. Jadi itu kenyataan yang pahit memang. Pengurus Masjidil Haram, pengurus Ka'bah, Pak Haji. Ya, kalau ada Pak Haji yang ikut-ikutan menghalangi dakwah hari ini, ya kan? Nggak usah heran. Jangan heran. Yang dia halangi kan dakwah kepada sunnah Nabi dan pro kepada kearifan lokal yang tidak didukung oleh dalil. Dan kita tidak pula kontra dengan kearifan lokal. Kalau adat istiadat asalnya negeri kita ini, pada asalnya khususnya Melayu ini bagus asalnya, cuman masuk adat yang diadatkan atau adat yang teradatkan. Kadang-kadang sesuai dengan adat istiadat aslinya, kadang-kadang tidak sesuai. Seperti misalnya asalnya putri Melayu itu pemalu. Sah? Kalau sekarang? Saya tidak berani nilai. Saya tidak berani nilai. Nilailah sendiri. Artinya dulu kalau melihat anak bujang, dia akan masuk ke rumahnya. Kalau sekarang? Dikejarnya. Sudah Pak Haji pun masih dikejarnya juga. Nah, jadi berarti ada yang bergeser. Ada yang bergeser. Dulu perempuan Melayu yang coba-coba pakai celana jin. Takut dia sama jin, celananya dipakai. Nah, kalau sekarang enggak. Subhanallah. Jadi ada adat-adat yang sudah bergeser. Nah, apakah kita menyerah dengan yang seperti ini? Yang istiqamah tak akan menyerah. Tapi kebanyakannya berguguran di jalan. Sah? Enak. Kan celako gadi. Nah, coba. Pepatah, tidak apa lagi itu betulnya. Memang sudah berubah adatnya. Celako gadi, pulang sonjo. Iya, pulang senja hari itu bukan gadis yang baik. Dulu. Kalau sekarang, pulang subuh. Masih baik. Apa suka membantu masyarakat sekitar. Wirid Yasin aktif. Kan itu kadang Wirid Yasin yang jadi patokan. Jadi kegiatan-kegiatan ibu-ibu negeri ini ikut, walaupun pulang larut. Nah, celako bujang, tak tahu lagi Pak ini. Celako gadi pulang sonjo, celako bujang gonja. Tahu gonja? Nggak tahu ya. Suka pindah-pindah. Hatinya sebentar di sini, besok di sana. Makanya kalau ada istilah anak bujang sekarang,
ganti-ganti tawi mengoleksi anak gadis orang. Enggak paham ya, alhamdulillah. Untung enggak paham. Tadi dibuat bulan itu. Tapi sekarang enggak. Orang ganti pacar biasa. Bahkan dianggap pria punya selera. Allah musta'an. Jadi banyak adat yang asli itu, ada istiadat itu berubah jadi adat yang diadatkan. Jadi dia bukan adat kita, tapi masuk diperangi oleh adat-adat barat, akhirnya seolah-olah menjadi kearifan lokal. Tentu lihat sendiri dulu anak-anak gadis itu, khususnya yang cantik lah ya. Kalau keluar rumah pakai merogu, nggak tahu juga. Bapak dah lupa banyak dia, gimana? Yang hanya kelihatan matanya saja, kelihatan matanya aja, cadar. Tak apa tujuannya, mungkin ada alasan. Jangan terpapar sinar ultraviolet bisa juga kan. Tapi yang jelas mereka kalau keluar rumah itu tak kelihatan. Kalau sekarang? Hah? Jadi gimana lagi? Jadi oleh itu ini bukan adat kita. Yang seperti ini, yang adat yang tak benar ini yang kita yang kontra. Memang kontra kita katakan. Karena ini bukan adat kita. Bukan adat istiadat kearifan lokal yang arif, tapi kearifan lokal yang tidak arif. Masuk dari jalur penjajah. Ya, baik penjajah dulu dengan fisik maupun sejarah penjajah dengan psikis, melalui tontonan, melalui wisata dan sebagainya. Jadi banyak biaya budaya yang harus kita korbankan gara-gara interaksi dengan budaya-budaya luar, dan kita tidak kuat membendungnya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, itulah makanya terkesan kita tidak menyetujui budaya-budaya yang ada, bukan. Sebagaimana Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, bukan budaya Arab itu. Bukan budaya Arab menyembah patung asalnya. Lalu mereka bawa ke Jazirah Arab. Ambil dari mana? Dari Romawi. Dari Romawi. Berarti budaya asli enggak? Budaya asli enggak? Makanya Nabi tidak ikut. Abu Bakar tak terlibat. Khadijah tidak masuk. Sah? Tapi kebanyakan ikut, terlibat. Padahal itu bukan kearifan lokal, tapi kearifan di luar yang dijadikan kearifan lokal. Ini adat yang diadatkan juga. Dan ini yang diperangi oleh Nabi SAW. Adapun adat aslinya, seperti berani karena benar, merah lambang berani, ya, itu didukung oleh Nabi SAW. Atau biasa membela orang yang terzalimi, Nabi ikut. Jelas? Membangun kembali Ka'bah, ikut. Mendamaikan yang berselisih, Nabi ikut. Membantu orang yang kesulitan, Nabi ikut. Karena itu adatnya mereka. Sampai hari ini masih tercatat di UNDP. Tahu UNDP? United Nation. Ya kalau bahasa jujurnya Nation kan? United Nation for Development People, Indeks Pembangunan Manusia, masih tercatat bangsa paling pemurah itu bangsa Arab. Bangsa pemurah, bangsa Arab. Alhamdulillah kita dapat titel bagus juga. Bangsa paling penyogan. Bangsa paling panyogan. Nggak tahu, panjang tulang rusuknya. Nggak tahu juga. Kalau panjang tulang rusuk, payah dibungkukkan, payah bekerja. Hah? Tidak setuju tuan-tuan? Dirubah cara kita. Ya kan tidak setuju? Buat pula indeks pemanusia sendiri sah. Jadi bangsa Indonesia tercatat bangsa paling panyogan, paling pemalas, lepak. Nah, saya tidak setuju sih. Ya, antum tidak setuju kan? Anda tidak setuju. Cuman gimana lagi, kebanyakan setuju. Kebanyakan setuju. Ya. Kalau saya dibilang penyogan, enggak lah soalnya semalam baru jam 2:30 tidur. Jam 4 tadi udah bangun lagi. Penyogan juga lagi Pak. Sekarang udah ada bersini. Nah sebentar
Ntar lagi ada di sana. Ntar lagi terbang ke Jakarta. Habis itu ke Lampung. Disebut juga penyogan, tidak saya terima. Nah, kaum muslimin dan tuan-tuan juga tidak masuk penyogan. Buktinya selepas subuh, ngaji. Kebanyakan? Itulah berarti kita alhamdulillah menyelamatkan bangsa ini insyaallah. Ikut menyelamatkan prestasi bangsa ini. Setuju kan? Iya tak? Ini tidak setuju nampaknya. Tidak setuju dengan saya atau tidak setuju dengan orang tuh? Dengan orang tuh ya? Dengan saya setuju kan? Alhamdulillah. Jadi kita hilangkan image itu. Kita bangun prestasi dengan ngaji di waktu subuh. Kalau subuh kita ngaji. Supaya tidak disebut dengan bangsa paling penyogan. Kok sampai ke situ tadi saya? Nah, pengurus Masjidil Haram adalah Pak Haji. Cuman menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Nabi berkuasa, tahun ke-8, mereka langsung dilarang? Tidak, diberi kesempatan. Kesempatan nak merubah kembali dari budaya lokal yang tidak asli ke budaya lokal yang asli. Aslinya orang Mekah bertauhid. Sekarang kalian bawa syirik ke sini. Aslinya orang Mekah hanya mengagungkan Allah. Kalian bawa patung-patung untuk mengagungkan selain Allah, yaitu mengagungkan orang-orang yang sudah dikubur. Maka mengagungkan kuburan bukan aslinya budaya orang Islam. Lalu kita agungkan kuburan sehingga jadi sumber pendapatan asli dayan, PAD. Nah, lalu kita katakan ini kuburan tak pernah ada dalam Islam menjadi sumber penghasilan. Nah, diberi kesempatan, didakwahi supaya jangan mengkultuskan kuburan, karena mengkultuskan kuburan menyebabkan kesyirikan. Walaupun tidak semuanya syirik, kita akui tidak semua syirik. Kemudian yang melakukan syirik juga tidak otomatis kita hukum musyrik. Kan masih ada langkah, masih ingat langkah yang 5 kemarin? Sudah saya sebutkan atau belum? Ada 5 langkah untuk menjatuhkan hukuman orang ini. Kalau dia buat syirik dikatakan musyrik. Mas, belum ya? Nah, nantilah di bab lain nanti insyaallah. Yang sekarang nanti tidak selesai gaji kita. Jadi kaum muslimin dan muslimat tidak seperti tuduhan orang-orang yang tidak berilmu itu tapi punya hawa, ingin menjatuhkan orang. Ya, tidak berilmu saya tentang kita, tentang ilmu kita, bahwa tidak semua pelaku syirik langsung dihukum musyrik. Sebagaimana tidak seluruh pelaku bid'ah otomatis menjadi mubtadi'. Sebagaimana pelaku fasik atau kefasikan tidak otomatis dihukum fasik. Ada 5 stasiun yang harus dilewati. Masing-masing stasiun tiketnya beda. Jangan sembarangan. Yang sembarangan itu adalah khawarij, yaitu asal ada orang buat kekufuran langsung orang dihukum kafir. Ada yang buat syirik otomatis musyrik. Ada buat dosa langsung fasik. Itu khawarij. Karena mereka tidak bisa membedakan antara khawarij dengan ahlu sunnah, akhirnya mereka menyamakan sehingga kita dituduh khawarij. Itu saya dengar Syekh mereka yang besar-besar di Timur Tengah mengatakan itu. Puncak daripada terorisme, radikalisme adalah tidak mau menerima perbedaan. Sekarang yang tidak mau menerima perbedaan siapa sebenarnya? Yang suka membubarkan siapa? Yang menerima perbedaannya. Yang membubarkan kajian-kajian, yang menerima perbedaan itu menolak itu. Tuh. Apa yang kena bubarkan aja tertuduh. Coba buktikan Anda menerima perbedaan. Nak ngaji kita itu bolehkanlah. Nah, apalagi milik bersama kan? Apalagi milik bersama. Jangan dipaksa Zaid bin Sabit. Sabit orang ini punya. Dia bukan milik bersama. Ya, ada masjid-masjid dibangun oleh orang pewakaf pribadi. Itu harus mengikuti syaratnya. Tapi ada yang wakaf umum atau ada milik
Perintah berarti milik bersama. Jangan gara-gara beda perbedaan antum melarang orang ngaji. Apalagi kalau melarang orang ngaji di masjid yang mereka bangun sendiri. Dan tidak jarang merebut masjid yang dibangun oleh orang yang ngaji, direbut oleh orang yang tidak ngaji. Sah? Tapi yang tertuduh tetap Wahabi. Pokoknya apa yang salah pasti Wahabi. Allah musta'an. Ala kulli hal. Memang dulu jangankan kita, Nabi pun dipitnah. Nabi pun dipitnah. Nabi pemecah belah umat. Nabi kejam. Nabi tidak bisa menerima perbedaan. Akhirnya Nabi harus meninggalkan negeri tempat lahirnya, tempat tumbuh kembangnya, nenek leluhurnya, harus pindah ke Madinah. Setelah balik ke Mekah menguasainya, lalu dihabisi orang itu, tidak diberi waktu. Jadi masih bisa lagi Pak Haji musyrik masih tetap masih boleh haji, masih haji di tahun ke-9. Tapi itu adalah akhir dari perjanjian, akhir daripada perjanjian, dan semua perjanjian yang dibuat sebelumnya sudah dibatalkan. Tapi tidak langsung diumumkan tak boleh haji, tidak. Besok tahun depan tidak ada lagi orang musyrik yang haji. Jelas? Jadi ada waktu. Jadi menjelang tahun depan orang tu berpikir kalau nak haji mesti tinggalkan syirik, karena haji itu lambang tauhid. Bukan, tidak boleh ada syirik di dalamnya. Tapi gara-gara bawa kearifan luar, dia jadikan jadi kearifan lokal, akhirnya hajinya menjadi haji syirik. Das? Beda kan? Cara Nabi menangani dengan Pak Haji jahiliyah menangani. Kalau Nabi yang menangani, tidak diberi kesempatan. Selepas itu diberi pengumuman dan pengertian bahwa kalau nak haji tahun depan harus mengikut aturan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tahun depan tak boleh haji orang syirik lagi. Tak boleh naik haji orang musyrik. Tapi sebelumnya haji musyrik aja semua. Nah, Allah musta'an. Kenapa saya mengatakan haji? Karena haji itu jadi isu terbesar kita. Sah? Lebih besar pada isu salat. Kalau sempat macam kena Covid kemarin. Tidak sedikit tekanan kepada pemerintah Arab Saudi. Dikatakan mereka orang zalim, dikatakan mereka tidak jalankan syariat Islam. Banyak. Tentu karena tidak paham aja bahasa Arab. Hujatan dari sisi besar dari dunia Arab sendiri yang mengkritisi, emangnya masa lebih takut sama Covid daripada Allah Ta'ala, katanya. Itu. Belum lagi tuduhan bahwa ulama Arab Saudi itu tunduk pada pemerintah saja. Ulama Arab Saudi tidak berilmu, tidak paham keadaan, tidak paham usul fikih, tidak paham macam. Saya bilang, yalah. Jangankan ulama, Nabi juga dibilang tidak paham. Oleh orang yang tidak paham, itu masalahnya. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat mati Allah SWT, apalagi yang ulama yang memang tidak maksum. Tetapi coba hanya 3 tahun jadi isu, Masya Allah. Jadi isu tidak becus mengurus tanah haram. Awak ngurus masjid 3x3 aja payah. Allah musta'an. Taib. Kemudian wa hadarul hajju min ahli buldanin mukhtalifah. Dan datang pada tahun ke-9 itu jemaah haji dari berbagai negeri. Nah, wa syu'ubin mutafarriqah, dan dari bangsa-bangsa yang berbeda. Nah, fa'aqama lahum manasikahum. Lalu Abu Bakar mendirikan bersama mereka manasik haji. Wa akhbarahum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima lahum wa ma alaihim. Abu Bakar diberikan amanah oleh Nabi menyampaikan sunnah yang mesti mereka kerjakan atau yang menjadi hak mereka untuk dilaksanakan. Apa yang menjadi hak mereka di masa haji dan apa yang wajib mereka laksanakan. Hak mereka misalnya yang menjadi hak mereka, siapa yang tidak sanggup untuk misalnya memakai pakaian ihram karena ada penyakit misalnya, maka boleh bertahalul
talud dan membayar, atau memakai pakaian biasa dan membayar ini. Ya, jadi apa yang artinya apa rukhsah mereka? Yang sakit misalnya, apa rukhsahnya? Boleh tawaf ditandu atau dan sebagainya. Atau tidak bisa melontar, bisa diwakilkan. Tapi tawaf tidak bisa wakilkan ya. Melontar bisa diwakilkan. Dan apa yang mereka, misalnya siapa yang melakukan ini pahalanya begini, siapa yang melakukan ini, mana yang, pokoknya semuanya disampaikan oleh Abu Bakar sebagai Amirul Hajj dari Nabi SAW. Kemudian setelah itu di belakang Abu Bakar, setelah Abu Bakar berangkat, ada sesuatu yang harus disampaikan oleh Nabi SAW. Wa ba'atha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ya, setelah Abu Bakar duluan, ada hal yang mesti mustahak juga disampaikan oleh Nabi yang berkaitan dengan pengumuman kepada orang kaum musyrikin yang tadi kita jelaskan. Jadi kaum muslimin wa ba'atha Ali ibn Abi Talib fi tilka sanah. Allah utus Ali bin Abi Talib juga pada tahun itu, faqara alaihim fi majma'ihim yawman nahri ayatin min surati Bara'ah. Jadi setelah berangkat Abu Bakar turun surat Taubat, surat Taubah, bara'atu minallahi wa rasulihi, sampai tentang bahwa sesungguhnya orang-orang musyrikin adalah najis. Ya, maka fala yaqrabunna al-masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Tak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Ada pengumuman yang paling pas di musim haji. Sah? Nah. Wa nabadha ila qaumin ala sawa, dan menyerahkan kembali kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya kepada orang-orang musyrikin tadi. Terus wa ja'ala lahum mudadan, dan mereka diberi muddah atau masa tenggat untuk memperbaiki atau untuk menyelesaikan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Wa nahahum an umur, dan melarang mereka dari berbagai perkara. Di antaranya tadi adalah tidak boleh masuk tanah haram. Dan tanah haram di situ disebut al-masjidil haram. Min babit tasmiyatil ghalib. Nah, karena ghalibnya yang terkenal situ adalah Masjidil Haram, sehingga tanah haram disebut Al-Masjidil Haram. Dari sini ulama berbeda juga pendapat nanti masalah apakah hukum solat di Masjidil Haram sama dengan solat di tanah haram, atau sebaliknya, apakah solat di seluruh Mekah masuk tanah haram sama dah hukumnya dengan solat di Masjidil Haram. Sebagian ulama mengatakan berdasarkan ayat ini Allah menyebutnya sebagai Al-Masjidil Haram, maka boleh solat di manapun di Mekah dapat pahala lebih dari 100.000 kali solat. Tapi jamaahir ulama pada umumnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 100.000 kali solat itu di Masjidil Haram, di masjidnya. Adapun penamaan itu adalah membabi tasmiyatil ghalib, artinya orang kalau disebut Masjidil Haram maka tanah haram itu terangkat. Bukan itu namanya Masjidil Haram, bukan. Sahih? Jadi ada istilahnya suatu tempat itu dikenali dengan ikon tertentu sehingga disebutlah itu tanah misalnya Kota Pekanbaru, Kota Berkuah, disebut Kota Bertua. Yang Kota Pekanbarunya yang mana? Masuk Panam? Enggak. Asli Kota Baru enggak masuk Panam. Tapi sekarang masuk Panam, maka disebut Panam sebagai Pekanbaru. Tapi yang Kota Panam enggak. Buktinya orang Panam, mana Pak? Ke kota. Sahih? Di mana Ustaz? Ustaz di kota. Berarti Panam sebenarnya tidak masuk Kota Pekanbaru. Walaupun sekarang sudah masuk lingkup Kota Pekanbaru. Jelas? Ya sebenarnya ini tanah Panam ini tanah orang Kampar ini ya. Ya harusnya ada harus kompensasi sebenarnya.
Cuman memang orang Kampar pemurah. Indonesia lah sih orang pemurah. Iya. Kalau kota Kuala Lumpur misalnya kota persekutuan itu harus bayar ke kerajaan. Ke Selangor. Harus bayar kerajaan bayar ke Selangor karena dia di wilayah Selangor. Kabarnya mahal juga dibayarnya. Apa istilahnya? Kompensasi. Awak tidak ada kompensasi. Lama-lama nanti kota Pekanbaru sampai ke Bangkinang. Iya, batasnya kan dipindah-pindah terus kan. Batas pindah terus. Habis itu diintimidasi pula orang Kampar kan. Ini wilayah kami, kan ada wilayah sengketa juga antara kabupaten lain kan. Nah, asalnya semuanya Kampar punya kan. Nah, akhirnya masih bertengkar juga di masalah perbatasan. Subhanallah. Dan itu banyak, bukan hanya di Kampar. Apa pula masuk sini nah. Itu jumlah mu'taridah la mahallala min al-i'rab. Wa nahaw an umur, lalu mereka dilarang untuk beberapa perkara. Yang paling itu adalah orang non muslim, orang musyrikin tidak boleh lagi haji tahun depan. Dan jangankan haji, masuk tanah haram juga tidak boleh. Walaupun mereka asli orang Mekah. Makanya alhamdulillah kebanyakan dari orang-orang Mekah di Fathu Makkah itu melihat akhlak Nabi SAW yang tidak menghabisi mereka, kebanyakan mereka masuk Islam. Termasuk diantaranya Abu Sufyan, anaknya Muawiyah, dan masih banyak. Termasuk Hindun Ishah yang dulu memusuhi Nabi SAW. Mereka dulu ingin Nabi mati, tapi ketika Nabi berkuasa mereka terjaga. Walaupun Nabi dulu tertuduh haus darah. Makanya jangan takut dia dituduh asal antum memang tidak begitu. Tapi kalau antum memang asal nengok orang buat bid'ah langsung ahli bid'ahnya kan. Saya tidak ikut lagi tuh. Saya tidak ngajarkan itu nah. Atau lihat orang berbuat dosa besar langsung ini orang fasik nih, enggak. Atau lihat orang buat kekufuran langsung dihukum kafir, enggak. Karena seperti yang kita pelajari juga di sebelumnya, karena harus dibedakan orang kafir asli dengan orang yang dikafirkan karena perbuatannya. Itu tidak sama. Yang kafir asli tidak sama dengan orang yang dikafirkan karena kesesatannya. Karena ini yang bersyahadat. Kalau yang tadi menolak syahadat. Makanya harus 5 stasiun harus dilewati. Mau tahu nanti saja, jangan sekarang. Selesaikan ini dulu. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT. Karena Abu Bakr wa Ali. Nah, di sini saksinya. Kenapa kisah ini disebutkan? Bahkan Abu Bakr wa Ali, Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhuma ma'rufaini, dikenali inda ahli Makkah, di kalangan ahli Makkah. Jadi Abu Bakar sebagai Amirul Hajj, Ali sebagai boleh dikatakan wakilnya lah, karena disuruh oleh Nabi menyusul menyampaikan pesan-pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Dikenal dengan apa? Bil fadli, orang yang terpunya keutamaan, kemuliaan, terpandang. Wad dini, dan istiqamah agamanya. Abu Bakar orang pertama masuk Islam, Ali orang pertama masuk Islam, tak berubah sampai sekarang. Bahkan setia, siap mengorbankan nyawanya. Terlihat ketika perang Khaybar, subhanallah, tidak ada bentengnya, tidak bisa dibuka. Nanti Nabi saya akan besok saya serahkan bendera ini pada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Maka adalah kerugian besar bagi orang yang mencela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena Ali mencintai Allah dan Allah mencintainya. Maka yang cinta ber Allah mesti mencintai Ali. Dan yang dibenci oleh Allah mesti mungkin membenci Ali. Oleh sebab itu tidak ada yang membenci Ali kecuali munafik. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa kana man jahilahuma au adahuma, adapun jemaah yang belum mengenali mereka berdua, atau salah satu dari keduanya, mungkin ada yang kenal Abu Bakar, tidak kenal Ali, ada kenal Ali, tidak kenal Abu Bakar, mungkin saja.
Khususnya mereka yang baru masuk Islam dari kabilah-kabilah yang jauh dari Mekah. Nah, minal hajj wajada man yukhbiruhu an sidqihima wa fadlihima. Mesti bisa bertanya kepada orang yang mengenali kemuliaan keduanya, bahwa mereka orang yang terpandang. Wa sidqihima, dan mereka adalah orang-orang jujur. Buktinya mereka jujur. Apa bukti orang jujur? Ada nengok semua. Orang jujur itu pemberani. Orang jujur pemberani. Ali terasa olehnya kebenaran Nabi. Maka saya harus ikuti. Cuman ada pengganjal, ayah tidak ikut. Tentu saya nak tanya ayah dulu. Dibilang sama Nabi, ya Muhammad, uridu an uslim, saya ingin masuk Islam. Cuman ayah kan belum. Segan saya sama ayah, tanya ayah dulu. Kata Nabi SAW, tidak usah tanya ayahmu. Loh kenapa? Ini urusan iman ini tidak ada sangkut paut dengan ayah. Sah? Harus izin ayah dulu. Beriman tidak mesti ikut ayah dulu. Kata Nabi, ayahmu itu tidak berani, yarhamukallah, mengambil keputusan. Orang tak berani mengambil keputusan tidak bisa dijadikan tempat bertanya. Atau kalau nak berdagang, cari orang gagal atau orang berhasil? Orang berhasil. Karena orang berhasil itu bukan tak pernah gagal, tapi berani gagal. Tapi kalau tanya orang yang sekali gagal langsung berhenti, dia bilang, "Nggak usah lah, nanti kamu tertipu," katanya. Saya tertipu maka tidak jadi, katanya kan. Kalau tanya pada orang yang sudah berhasil, saya memang sering tertipu, tapi saya berani gagal. 8 kali saya tertipu, yang ke-9 baru berhasil, katanya. Coba bayangkan, 9 baru berhasil. Semangat lah kita. Awak baru 5 kan? Kan baru 5 gagal. Comel jadi orang kaya. Masih ada 4 percobaan lagi. Pokoknya saya tidak akan mundur. Saya coba lagi. Asal ada kesempatan. Gagal sampai 9 kali, berarti menyerah. Ini takdir saya, tak jadi orang. Ayo, alhamdulillah. Ini kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jangan sedih ini. Ya, kalau sudah takdir kita terima. Itulah gunanya kita belajar beriman pada takdir. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi kalau ada yang tak kenal Ali, maka Ali langsung masuk Islam. Nah, anak kecil berani untuk menanggung resiko, itu bukan orang biasa, orang jujur. Jujur dengan imannya, jujur dengan dengan hatinya. Kalau orang tak jujur, itulah hati mau tetapi tak berani. Makanya antara sifat berani selalu ditandingkan dengan sifat benar. Apa kata orang? Pepatah kita, berani karena benar, takut karena salah. Makanya merah itu berani, putih itu suci. Jadi orang yang bersih hatinya mesti pemberani. Tapi kalau hatinya tak bersih, mesti penakut. Nah, walaupun berkibar merah putih depannya tapi penakut, berarti orangnya tidak suci, tidak pemberani. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi Ali berani. Makanya dalam doa yang diajarkan Nabi salah satu, a'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kedekut. Sebab orang kedekut itu orang penakut. Sahih? Abu Bakar penakut atau bukan? Dia siap mengorbankan seluruh harta dan jiwanya. Ali penakut atau bukan? Enggak, dia siap mengorbankan jiwanya. Besok setelah bangun pagi dilihat oleh Nabi, para sahabat pada ingin dapat bendera itu karena dapat cap Allah mencintainya. Dia mencintai Allah, Allah mencintainya. Ternyata Ali tak terlihat. Di mana Ali? Subhanallah. Nabi kan bukan karena menantunya, Pak. Ini karena wahyu yang Allah turunkan kepada, ini perintah Allah yang harus dilaksanakan. Ternyata yang dapat pilihan adalah menantu, sepupu pula.
Kalau sempat Abu Bakar suka tersinggung, awak yang di depan hidungnya lain pula tunjuknya kan. Makanya tak boleh tersinggung weh. Kalau terpilih kawan, ingat, terpilih kawan tak boleh hasad. Berarti bilang saja itu kawan saya. Kalau berkawan sampai pemberani, weh, kalau kawan kita orang baik, kita dibilang orang baik itu enggak. Makanya tak perlu hasad. Jangan takut timpit gelombang. Umar pun tak bilang, ini mentang-mentang menantunya kan. Ada gitu? Enggak. Karena masing-masing ada bagiannya. Sehingga mereka, Abu Bakar tetap nomor 1. Umar tetap nomor 2. Walaupun dalam prestasi mereka berbeda. Dikatakan Khaybar, Ali dapat keutamaan itu. Makanya jangan bingi. Tahu bingi? Hasad. Jangan dengki. Nah, karena nikmat itu untuk bersama. Sahih? Makanya berpositif thinking aja. Kenapa dia terus yang dapat? Oh, itu kawan saya tuh katanya. Kan gitu. Enggak dapat juga jadi kawan tuh orang kampung saya. Enggak juga itu kemenakan jauh tuh. Bila. Jadi kita ambil nama dari kebaikan itu. Jangan terbakar oleh rasa hasad dan dengki. Jelas? Maka dicari Ali. Mana Ali? Ternyata dia sakit mata. Maka Nabi bacakan, tiup di matanya, alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Dengan izin Allah sembuh, lalu serahkan bendera. Maka kata Nabi alaihissalatu ala rislik. Jangan tergesa-gesa Ali. Kenapa tergesa-gesa? Jangan semangat membunuh. Itu maksudnya. Sebab apa? Alasan la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Masya Allah. Perang Islam itu untuk mengantarkan hidayah. Bukan untuk menumpahkan darah. Jadi makanya berhati-hati. Jangan tergesa-gesa. Kalau mereka menyerah, itu yang kita inginkan. Apalagi mereka bersyahadat. Kalau mereka menyerah, Islam melarang kita menyiksa tawanan. Kalau mereka bersyahadat, Islam melarang memaksakan agama. Itulah Islam, perang dalam Islam. Bukan untuk balas dan dendam. Dan ini yang dibuktikan oleh Nabi. Dibuktikan oleh para panglima kita yang mengikuti Nabi dalam peperangan. Caranya. Sahih? Alhamdulillah. Tapi orang lain dah. Kalau kita yang jadi korban, habis. Ya. Mungkin contoh teranyar sekarang misalnya. Bashar al-Assad di Suriah dulu. Habis penyiksaan yang luar biasa. Ya, penghancuran auzubillah terhadap Ahlussunnah. Tapi sekarang nampak kan? Subhanallah. Subhanallah ya. Semalam saya dengarkan sambutan pemimpinnya Ahmad Syara. Hafizahullah. Dia katakan, selama kita masih mampu untuk tidak menumpahkan darahnya, kita tidak akan tumpahkan. Tapi orang-orang zalim, pentolan-pentolan yang dapat harus penjahat perang, kan ada hukumannya kan? Boleh ditinggalkan? Nah, ini penjahat perang. Otak-otaknya. Na'udzubillah. Tapi yang masyarakat, tentara biasa, polisi biasa, mereka sebenarnya korban perintah aja. Korban perintah. Na'udzubillah. Ala kulli hal, beginilah adab yang harus dijaga dalam Islam. Ma'asyil kiram dimati Allah. Nah, kalau mereka jemaah tidak kenal dengan Ali, tidak kenal dengan Abu Bakar, pasti akan ada tempat bertanya, ini siapa ini? Abu Bakar itu gimana? Sehingga tahu jujurnya. Kenapa ini diketahui? Karena babnya riwayat dari Nabi. Karena Abu Bakar bicara atas nama Allah dan atas nama Nabi. Ali bicara atas nama Allah, atas nama Nabi. Orang ini jujur atau tidak? Tentu kita bertanya ke yang mengenalinya. Ya tuan-tuan tidak nanya, Ustaz mana ya oleh belajar di Madinah, kan itu kan? Tentu tuan-tuan pergi ke Universitas Islam Madinah. Tanya, oh ada nomor registrasinya. Tanya dengan dengan pegawai di Fakultas Hadis misalnya, semuanya kenal misalnya kan? Kecuali yang baru-baru barangkali. Sah? Ternyata dekannya kawan seangkatannya. Sah? Nah, atau adik tingkatnya.
Atau jalan lagi ke restoran, banyak juga yang kenal. Itu masih ragu juga. Masih ragu juga. Kan ada yang bilang, Inyuru dulu belajar rapurnya, lah kandang untanya. Ada juga yang fitnah kayak gitu. Iya. Tidak tahu, ada kisah tuh. Ada kawan kita LC ikut tes ASN. Dulu kan pegawai PNS tuh. Pas di BKD di satu daerah. Saya bilang lah di Kampar memang. Apolo LC dongnya. Dia cerita sama pegawai itu kan, pegawai rendahan, memang staf-stafnya di kantin itu. LC itu. Yang satu menjawab, walaupun tidak berilmu tentang tahun LC itu katanya. Dia ada kuliah, ada habis 14 semester, tidak juga tamat-tamat katanya. Akhirnya dipaksa tamat, dikasih gelar LC. Lalu terdengar oleh adik saya di kantin tuh, dia kan ikut tes PNS juga. Woi kamu jangan sembarangan katanya. LC itu gelar tak dapat kecuali di luar negeri. Nah, kalau gitu tuh ketua MUI Kampar tuh LC itu katanya. Iya kata MUI, guru kita Dr. Mawardi kan ketua MUI Kampar kan dari dulu sampai sekarang. Beliau itu sebelum dapat dokter harus LC dulu. Nah, itu. Nah, cuma kadang-kadang jarang saya lihat dia pakai gelar LC, mungkin takut ya. Dibilang 14 semester tidak tamat. Harusnya dipakai. Maka saya sejak itu saya bilang kalau kaya disebutkan dengan gelar LC tak boleh tinggal. DR boleh tinggal, MA boleh tinggal. Karena DR durian bisa dapat di mana-mana. MA mangga bisa juga dapat di sepanjang tahun. Tapi kalau laici susah nyarinya. Kalau laici susah nyarinya. Di sini paling yang kalengan cuma kan. Kalau ada LC di sini asli kaleng-kaleng tuh. Kalau kita asli laici natural, asli gitu. Kalau yang asli kan jarang dapat di sini. Ada luar negeri dapatnya. Makanya kalau tuan-tuan sebut saya dengan gelar LC tak boleh tinggal. Sering saya ralat itu. Ya, MC-nya bilang Dr. Dasman Yahya Ma'ali MA. Salah saya bilang. Harus ada LC-nya. Nah, harus ada LC-nya. Atau cukup Dasman Yahya Ma'ali LC. Sudah cukup itu. Nah, daripada durian. Aromanya pun beda kan. Kalau sendawa durian, a'udzubillah. Tapi kalau sendara leci, alhamdulillah. Nah, itu jadi oleh sebab itu leci itu isinya bagus. Dan harganya mahal. Kalau durian ada yang mahal, ada yang murah ya. Yang mahal luar negeri juga nampaknya ya. Musangking, bawor apa bawor? Bawor terus montong luar negeri juga rupanya. Mohon maaf. Saya hanya bercanda saja. Karena yang mengatakan itu dulu anak saya. Ya. Anak saya berdua waktu kecil dulu, umur 6 tahun 7 tahun kan. Ini bacanya DR itu apa bi katanya. DR itu durian katanya. Terus LC itu leci, MA mangga. Akhirnya saya pakai karena mereka lekatkan gelar itu. Nah, jadi oleh sebab itu kalau sebut gelar saya jangan lupa LC. Nah, tapi orang yang tidak tahu dibilangnya tadi itu kuliah ada 14 semester, habis jatah kuliah tidak tamat dikasih gelar LC. Nah, antum diluruskan sama adik saya. Tahu enggak kamu itu ketua MUI Kampar itu LC dulu sebelum MA-nya. Beliau jarang pakai gelar LC itu ya. Karena yang LC banyak lucu-lucu katanya. Allah musta'an. Baik, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian, walam yakun Rasulullah liyab'atha illa wahidan al-hujjatu qa'imatun bi khabarihi ala man ba'atha ilaihi insyaallah. Tak mungkin Nabi mengutus 1-2 orang kecuali hujjah berdiri dengan mereka. Berdiri dengan mereka. Oleh sebab itu, ini juga menjadi dalil oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika jemaah ramai sekali di tahun ke-9 Nabi utus Abu Bakar sendiri, kemudian disusul oleh
Ali. Ini kan hadisnya semua ahad dari Nabi SAW dan harus dilaksanakan ketika beribadah haji. Itu tandanya bahwa berita dari Nabi asal sahih dari jalan orang-orang yang terpercaya, tidak mesti mutawatir. Cukup dengan ahad saja. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam. Masih ada pembahasan, tapi besok lagi. Ya, daripada tobat nanti kan lama sekali kan itu. Jadi kita cukup sampai di sini. Mudah Allah masih menakdirkan kita untuk bertemu kembali. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.